Selamat pagi. Nah, kita akan lanjutkan apa sih pemahaman kita ya mengenai interview. Nah, ini adalah merupakan bagian dari mata kuliah pengantar asesmen psikologi pada sarjana semester 3, Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Nah, kita akan lanjutkan sesi yang sebelumnya. Sebelumnya itu adalah mengenai pengantar apa itu behavior description interview. Nah, kalau sudah pelajari itu, kita akan masuk pada sesi ini. Sesi ini kita akan bahas tentang approach yang ada di dalam interview. Karena sebagaimana keilmuan yang lain, interview pun berkembang ya dari waktu ke waktu dan teorinya pun berkembang dari waktu ke waktu. Seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, bahwa kalau sekedar bertanya dan kemudian orangnya menjawab gitu ya, jadi ada interviewer, ada interviewee. Interviewernya akan bertanya, interviewee akan menjawab, yaitu sudah sejak 200 tahun sebelum Masehi ya, seperti itu. Nah, tapi secara keilmuan dia berkembang dan apa, menjadikan suatu keilmuan yang berbeda-beda gitu ya dari perkembangan pemanfaatannya sekarang ini. Kita bahas dulu yang pertama. Nah, kalau ada yang masih bertanya ya, coba ceritakan mengenai diri Anda. Apa sih, keinginan Anda yang ingin dicapai di masa yang akan datang? Kelemahan Anda tuh apa ya? Lalu apa yang memotivasi Anda sehingga Anda berkeinginan menempati posisi yang, Anda lamar? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kemudian adalah ada suatu pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh, interviewee. Nah, ini adalah pertanyaan yang bersifat apa, tradisional. Kenapa? Karena bersifat bertanya dan kemudian dijawab ya. Dijawabnya ini bisa bohong. Jadi misalnya, ceritakan mengenai diri Anda. Oh baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya adalah Eko, saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, saya sampaikan itu ya, padahal saya bukan Eko, saya bukan 2 dari 3 bersaudara, dan lain-lain. Jadi maksudnya pertanyaan yang ditanyakan seperti ini akan mudah ya terjadi distorsi. Dan bisa juga berarti akan terjadinya bias ya, entah bohong, entah kemudian kita menangkapnya yang, berbeda. Kenapa? Karena menjawab berdasarkan pertanyaan yang diajukan saja. Kita bandingkan dengan yang ini. Oh, sorry. Nah, yang ini ya. Ada satu pertanyaan misalnya, eee, apabila Anda berada dalam situasi yang kemudian, eee, membuat Anda merasa nggak ada jalan keluar. Kira-kira ya, apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Nah, kalau pertanyaannya kayak gitu, berarti kita sebetulnya sudah menambahkan ya, menambahkan konteks. Konteksnya itu adalah konteks lingkungan. Jadi tadi, lingkungannya itu adalah, suatu situasi dan kemudian kita berikan suatu beban dan kemudian dia disuruh membayangkan dirinya di dalam situasi yang kita ciptakan tersebut, yang kita stimulasi, dan kemudian dia akan kita minta berespon terhadap situasi yang kita, berikan tadi. Eee, ini tentu akan menjadi lebih bisa menggambarkan apa dirinya dibanding pertanyaan langsung yang contoh yang pertama, dengan adanya tuntutan ya. Tuntutannya adalah berespon terhadap situasi yang kita berikan tadi. Nah, ini adalah interview berbasis perilaku. Jadi adalah behavior interview. Nah, namun bisa jadi ya, orang tersebut sebetulnya belum pernah menghadapi situasi itu.
Jadi ceritakan ya, Anda misalnya berada dalam situasi di mana rekan-rekan tuh meninggalin Anda. Nah, lalu kemudian Anda tuh harus merangkul dan bekerja sama. Nah, misalnya kita ciptakan situasi seperti itu dan dia harus merespon. Kenyataannya nggak pernah tuh, nggak pernah dia ditinggalin teman-teman misalnya gitu ya, nggak pernah dia harus meng-arrange orang-orang untuk bekerja sama dalam satu tim, nggak pernah. Jadi yang digali apa? Sama akhirnya, yang digali adalah pemikiran, yang digali adalah mungkin perasaannya ya, "Oh saya nggak enak banget nih, masa sih saya ditinggal sama teman-teman?" Misalnya kayak gitu ya. Nah, pikiran, perasaan, belief, tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, bukan perilaku. Karena yang harus sudah dilakukan. Nah, namun ini adalah perkembangan yang menambah ya, menambah kemampuan kita untuk memprediksi berdasarkan pertanyaan yang kita ajukan. Berarti ini perkembangannya adalah behavior interview. Nah, kita akan lanjut. Dilanjutkan di sini. Dilanjutkannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan disusun sesuai dengan apa yang mau kita cari. Salah satunya ini adalah kita akan bertanya tentang perilaku apa yang sudah pernah dia lakukan gitu ya, terkait dengan situasi-situasi yang similar ya atau serupa dengan situasi yang nanti akan dia hadapi, sehingga kita dapat melihat prediksinya. Apakah dia akan mampu memasuki pada lingkungan yang kita atau yang nanti akan dia lakukan ke depan gitu. Jadi ini contoh-contoh probingnya ya, tentang dia sudah bekerja dalam satu kelompok, ada contohnya atau tidak? "Oh, saya belum pernah bekerja." Oh, kalau gitu apa yang, bisa menggambarkan pengalaman bekerja sama dengan orang lain? "Oh, paling waktu kerja sama saat ngerjain tugas ya waktu kuliah." Oke, boleh. Nah, jadi pengerjaan tugas bersama-sama dengan kuliah, kita akan mengambil intinya, berarti itu adalah kerjasama, dan kemudian kita akan tempatkan. Karena nanti di kemudian hari, misalnya di tempat kerjanya, dia juga butuh kemampuan untuk bekerja sama. Sehingga kita akan gali di perilaku sebelumnya, apa yang terjadi. Ini contoh-contoh pertanyaannya. Jadi berdasarkan pada pengalamannya. Kalau dia tidak pernah kerjasama dalam kuliah, ya nggak mungkin juga kita tanya itu. Berarti kita tanya yang lain. Jadi berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang sudah dia alami sebelumnya, yang kemudian kita akan prediksi, kita akan tempatkan sesuai dengan apa yang nanti akan dia jalani ke depan. Nah, jadi terlihat ya bedanya ya antara yang kedua dengan yang ketiga. Kalau kedua belum tentu loh perilakunya pernah dia jalani gitu. Nah, kalau yang ketiga harus. Jadi memang perilakunya sudah ada, sudah terjadi dan dia menjalaninya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari sisi perkembangannya, kita bisa membedakan tradisional interview dengan behavioral interview. Kayak gimana? Kalau tradisional berarti bagaimana dia kita bertanya sesuai dengan yang mau kita cari tahu ya. Seperti misalnya tadi pikiran, kalau A, lalu kemudian dia akan menjawab bagaimana perasaannya mungkin, apa kemampuannya, apa kelemahannya, apa ketidaksukaannya gitu ya. Bisa jadi kita mengemukakan hipotesis ya yang kemudian kita akan buktikan. Misalnya, "Ini anak kayaknya nggak pernah deh ngerjain tugas." Kemudian kita tanya, "Pada saat pengerjaan tugas semasa kuliah, tugas-tugasnya dikerjakan oleh siapa?" Nah, kita langsung bertanya seperti itu adalah pertanyaan yang tradisional. Kita ada hipotesis, kemudian kita tanyakan. Atau kemudian kita ada, pemikiran ya berdasarkan mungkin teori atau kita melakukan generalisasi, lalu kemudian kita tanyakan.
Nah, itu adalah pertanyaan dengan jenis tradisional. Kalau behavioral itu akan berbeda ya. Kalau behavioral berarti kita akan memberikan settingnya. Ini loh permasalahannya, ini loh environment-nya berarti kan, ini loh adalah situasinya. Seperti apa dia memahaminya, lalu kemudian kita bertanya. Kalau yang aktual berarti itu udah masuk yang ke yang 3 ya, tentang behavior description mungkin. Kalau yang, dalam imagery berarti bayangan, itu masih yang behavior interview, masih yang, sesi yang apa, approach yang kedua. Dan tentu saja berarti kita akan menggali detail ya, kalau kita sudah masuk ke description tadi. Karena deskripsi, namanya juga deskripsi ya, jadi harus jelas situasinya kayak gimana, gambarannya kayak gimana, kejadiannya seperti apa, bagaimana gitu ya. Di situ ada siapa aja, emangnya kamu ngapain, yang gitu ya. Detail-detailnya kemudian kita akan tanyakan agar kita dapat mendeskripsikan apa sih yang dia hayati waktu itu, bagaimana pengambilan keputusannya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari sisi perkembangannya, ada tradisional, kemudian masuk ke behavioral, lalu kemudian baru berkembang ke yang lain. Bisa BDI, seperti yang kita bahas tentang behavioral description interview, bisa yang lain-lain. Misalnya berbasis kompetensi, misalnya dan banyak ya basis-basis yang lain yang kemudian dikembangkan untuk kita mencari tahu seperti apa orang tersebut, bagaimana perasaannya, bagaimana pemikirannya gitu ya, dalam rangka kita melakukan assessment. Nah, jadi itu adalah approach yang bisa kita kembangkan ya, bisa kita gunakan juga, kalaupun terpaksa boleh aja sih kita menggunakan secara tradisional juga, namun dengan tujuan. Nah, tujuannya berarti harus jelas bagaimana kita melakukan assessment, apa yang kemudian mau kita ukur, sehingga kita akan bertanyanya juga yang jelas dan kemudian mendapatkan data yang tepat juga ya, sesuai dengan maksud wawancara. Baik, demikian adalah sesi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.